Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Dadang Media Rudana SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 yang kami hormati Bapak, yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Erna Puspita Raya SPD, dan tak kalah pentingnya rekan-rekan semuanya, guru-guru hebat, guru-guru yang selalu semangat, yaitu guru SDN Negeri 3. Mana semangatnya? Oke, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, karena pada pagi ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan diseminasi pemaparan tentang budaya positif, yaitu tugas daripada Ibu Erna Puspita Raya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Salawat salam senantiasa dilimpahkan terhadap junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya di sini selaku pembawa acara, kami persilakan kepada Ibu Erna Puspita Raya selaku CGP angkatan 9 dari SD Negeri 3 Kota Tangerang, kepadanya untuk presentasi dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Sukron atas kesempatannya. Mohon izin Bapak saya diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan belajar mengajar bersama siswa-siswinya. Tak lain hal ini saya lakukan sebagai satu bentuk aksi nyata untuk menyampaikan atau diseminasi, mengimbaskan informasi mengenai budaya positif kepada ibu bapak semua. Budaya positif sekolah seperti apa yang harus kita laksanakan untuk mencapai visi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan tampilkan materi yang akan saya imbaskan. Mohon izin Pak. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya? Baik, di mana posisinya ya? Boleh kami tolong membantu? Bapak izin saya menggunakan ya Pak. Materi ini saya susun sebagai diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah. Next. Di mana ini merupakan aksi nyata pada modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif di sekolah. Lanjut Bu. Latar belakang saya melakukan hal ini adalah sebagai penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional
Nah ini nanti yang akan saya jelaskan konsep inti budaya positif itu kayak seperti apa yang harus kita lakukan sekarang ya. Kita pertama kali harus melakukan perubahan paradigma, kemudian melakukan disiplin positif, menentukan nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita laksanakan di sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut pertama. Pembelajaran dalam paradigma baru itu kita menyisipkan profil belajar Pancasila di mana ada 6 elemen di dalamnya. Pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik belajar boleh tidak Pak? Belajar sesuai dengan karakteristiknya. Bu Kamil bisa tolong ilustrasi guru diklik ya? Bukan, oke. Nah, ya, ilustrasi guru saya akan memperlihatkan tayangan kepada Bapak Ibu. Ilustrasi guru diklik. Nah, itu. Kita lihat ya. Saya minta Bapak Ibu menyaksikan videonya ya. Kesalahan siapakah? Ya, ada yang tahu Bapak Ibu itu kesalahan siapa? Intinya kita sebagai guru biasanya pada paradigmanya mengatakan bahwa itu kesalahan siswa. Sebetulnya kita bisa kupas nanti salah siapa itu ya, karena pada dasarnya anak itu melakukan sesuatu pasti ada alasan. Nanti kita membicarakan mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang boleh dilakukan pada dasarnya tindakannya itu berdasarkan kebutuhan. Nah, jadi ada alasan kenapa orang melakukan sesuatu gitu ya.
masuk. Baik Bapak Ibu, tadi kita menyaksikan satu video inspirasi ya, seorang guru yang dia tidak melakukan banyak hal
tapi dari rasa takut dimarahin gitu. Jadi gimana caranya membangun motivasi anak supaya berubah dari dirinya, dari internal, bukan dari eksternal. Eksternal kan kita, lingkungan, orang tua itu yang merubah mereka, tapi bukan dari hatinya mau berubah, tapi ada alasan lain, ada rasa tidak nyaman, ada rasa takut ya. Yang pertama adalah ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita umumnya memaksa anak melakukan apa yang kita mau tanpa menanyakan apa sih maunya mereka gitu ya. Ini mas saya sering ayo bersihkan sampah, tapi kita tidak mencontohkan cara membuang sampah. Kita melihat sampah diam aja gitu. Jadi memaksakan orang dewasa itu punya power untuk merubah anak atau memaksakan keinginan kepada anak, itu salah ya sebetulnya Bapak Ibu. Banyak bukan ya. Nah ini posisi pembuku. Jadi ada 5 posisi yang seorang guru terapkan dalam sekolah. Kita memposisikan diri sebagai apa? Kalau pembuku biasanya menggunakan hukuman secara fisik ataupun verbal, ucapan. Ya kalau fisik melukai tapi tidak berbekas biasanya. Kalau misalkan verbal, ucapan, umumnya sampai dia dewasa akan ingat terus ucapan apa yang menyakiti hati. Seperti kita ya, kalau disakiti hati ingat terus ya katanya gitu. Nah ini adalah salah satu contoh posisi pembuku ya. Jadi sering mengatakan papi aturan saya kayak gitu. Silakan kami lanjut. Posisi kedua yang seorang guru biasa lakukan adalah posisi pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah karena menderita. Katanya biasanya ibu mah kecewa sama kamu, kok kamu mah gak berubah-berubah kayak gitu. Pernah nggak sih disadari atau tidak disadari kita berbuat seperti itu? Kenapa sih ngomong berkali-kali kamu mah gak ngerti, ibu mah sedih deh. Nah itu kita memposisikan diri kita sebagai guru yang membuat atau membuat rasa bersalah kepada siswa. Ya itu juga kurang elok dilakukan oleh seorang pendidik. Lanjut pertama. Nah yang ketiga itu teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Pada posisi ini guru bersifat selayaknya seperti teman. Jadi teman itu curhat apa aja bisa sama guru. Ayo kita juga apa gitu. Jadi berbicara seperti layaknya kepada teman. Sekali-sekali kita memposisikan diri sebagai teman boleh, tapi jangan terlalu sering ya. Ya tetap harus menjaga bahwa kita sebagai seorang pendidik. Lanjut kita bilang. Nah ini pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi kalau pemantau kan dia punya catatan sama murid. Siapa di sini? Bapak Ibu mungkin punya catatan murid yang punya khusus dia catat. Nah ini biasanya kita pada saat melakukan hal tersebut kita berada di posisi sebagai pemantau ya. Lanjut belajar. Nah ini yang kelima, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Harusnya, idealnya kita itu berposisi seperti ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di dalam posisi ini kita mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Nah, oke, kata-kata yang biasanya diucapkan oleh seorang guru. Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu ingin menjadi seperti apa? Ya, jadi posisi manajer itu membimbing murid untuk mengatur diri, bukan untuk mendukungnya ya. Ini dia perubahan paradigma. Tadinya kita pakainya stimulus respon, dengan dirangsang baru ada respon. Biasanya kita ngomel sama anak berubah, besoknya nggak terlambat lagi. Tapi perubahannya tidak permanen, sementara. Biasanya itu ulang lagi kesalahan yang sama kalau kita udah mulai lupa, ya kan? Nah itu posisi stimulus respon. Kita ubah stimulus responnya itu
Dan biasanya keyakinan itu diucapkan ya berupa kata-kata yang positif, bukan perintah. Misalnya ada aturan tidak boleh terlambat masuk sekolah, ada kata tidak, nah itu namanya aturan. Tapi kalau keyakinan dirubah menjadi kata positif. Contohnya apa? Datang tepat waktu. Nggak ada kata tidaknya kan? Tidak melarang itu. Tapi keyakinan bahwa datang tepat waktu itu baik. Ya, ini berubah aturan-aturan menjadi sesuatu yang positif yang membangkitkan motivasi anak untuk meyakini, oh ternyata datang tepat waktu itu baik, saya nggak ketinggalan pelajaran, saya nggak bikin guru saya marah kayak gitu. Jadi dibentuklah keyakinan kelas biar kondusif, budaya positifnya tercipta dengan sendirinya gitu. Jangan kita yang nentuin, datang tepat waktu kita yang nentuin, tapi nggak ngajak ngomong anak, itu salah. Kita ajak bicara anak-anak kita maunya apa gitu ya. Lanjut bukan? Nah ini ada beberapa teori tentang disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal ya, bukan hanya di sekolah kita tapi di dunia lah ya. Lanjut bukan? Nah ini salah satu contoh nilai-nilai kebaikan yang ada di program pelajaran Pancasila, Ibu Primarius atau salah satu perusahaan ya. Nah itu adalah salah satu nilai-nilai yang disepakati bersama baik oleh pemimpin ataupun membernya atau anggotanya. Kalau anggotanya kita di kelas murid ya. Lanjut. Nah itu tadi saya mengambil contoh di anak yang terlambat ya. Kalau anak terlambat pasti ada alasan kenapa dia terlambat ya. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, ada penguasaan, kasih sayang dapat bisa diterima, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan. Nah kalau saya mau tanya nih di kelas ada nggak bu anak yang suka ngantuk? Ada ya. Ada yang suka nggak ngerjain PR nggak? Kita umumnya langsung pada saat menghadapi yang seperti itu, ekspresi pertama yang kita lakukan apa? Emosi sama nih saya sebelum ikut penggerak sama emosi yang diduluin tanpa mau tahu apa latar belakang mereka sampai melakukan itu berulang-ulang gitu ya. Jadi perilaku manusia melakukan sesuatu itu ada 5 dasar. Kita lapar makan kan ya, untuk bertahan hidup gitu ya. Tuhan itu bertahan hidup ya. Penguasaan kayak gimana, ambisi kayak anak nih dapat piala terus, satu waktu kalah bergeser, penguasaannya dia berkurang, dia menggunakan berbagai cara mengenai apalah agar terus menguasai peringkat gitu di kelas. Makanya di kurikulum sekarang kan nggak ada peringkatnya, itu semua anak punya prestasi. Dan ada nggak yang anak usil gitu, dia belum selesai tugasnya ngisengin anak yang lain yang sedang berjalan. Kita tanya, jangan langsung emosi, karena dasarnya anak melakukan suatu kegiatan, suatu aktivitas itu pasti memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Ini yang mana yang kesenangan, dia senang lihat temannya dicerita, ya kan? Semakin dilarang semakin jadi. Gimana bu caranya biar dia melakukan kesenangannya? Jadi dibentuklah keyakinan kelas, anaknya diajak ngobrol. Misalkan anaknya sukron nangisin Dewi terus, kenapa? Sukron suka lihat Dewi nangis kayak gitu ya. Ditanya kenapa, alasan dia melakukan itu apa? Pasti ada alasan dong manusia melakukan aktivitas ya. Nah sekarang Sukron yang biasa suka, nah kita kasih penjelasan penguatan keyakinan kelas kita kan sama teman harus rukun, tidak saling mengganggu, menghormati. Kalau yang Sukron lakukan betul apa enggak sih? Jadi kita balik nanya sama dia, benar apa enggak? Emang langsung berubah gitu? Kayak proses ya. Guru besar harus banyak bersabar. Jadi proses itu kan gak instan, tapi kalau dibudayakan terus menerus insya Allah bisa. Tuh ya, soalnya juga kita kan pertama-tama berat ya, tapi kalau dari desa bisa kan. Nah kita
Nah, motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia dimotivasi oleh 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, anak yang masuk terlambat, kita posisikan kontrol kita sebagai penghukum. Besok kalau misalkan nggak masuk lagi, lari keliling lapangan. Besok anak nggak terlambat. Tapi motivasi dia melakukan itu bukan dari diri, tapi dari menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu ya. Terus ada juga untuk mendapatkan imbalan. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Contoh saya nih, saya Bapak Kepala Sekolah kita memberikan reward bagi guru yang administrasi lengkap, umroh ya. Hukuman guru biasanya nggak kerjain administrasi, itu ngerjain, berubah gitu. Tapi perubahan perilaku manusia itu bukan dimotivasi dari internalnya, tapi dari eksternal yang ingin-inginnya. Kalau dari internal, dari diri sendiri disuruh apa nggak disuruh, ada hadiah atau nggak ada hadiah, ngerjain aja. Gitu maksudnya. Jadi perilaku manusia itu manusia berperilaku itu di faktor penyebab itu ada 3. Karena ada ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian ada imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini itu yang baik, internal dari dalam. Jadi menghargai dirinya. Kalau administrasi saya lengkap, pada saat supervisi saya nggak ada batu debut lagi, udah siap. Ada hadiah, nggak ada hadiah, gitu loh. Ya, jadi mau bikin apa ya, alat peraga disediainnya pas supervisi doang, hari-hari mah enggak. Nah itu kan berarti hanya penghargaan dari pimpinan ya. Kalau hari-harinya kita memodifikasi kegiatan belajar dengan media yang beragam tanpa berpikir saya dapat apa ya, tapi dari diri saya bikin anak-anak saya cepat pintar, biar ngerti gimana saya caranya gitu. Paham ya Ibu? Kita berbagi ini bukan saya ngajarin, gimana yang saya dapat saya transfer lagi gitu ya. Lanjut. Nah, teori motivasi perilaku itu ada 3. Motivasi eksternal yang tadi ya, ada 2 tuh ya, sama motivasi internal. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan, tadi masih ada kaitannya dengan yang tadi. Nah, ini yang ketiga ini agak susah, tapi kita budayakan. Insya Allah ada perubahan. Termasuk sama anaknya yang saya mau bandel tuh, nggak ada anak yang bandel, nggak ada. Perlu diluruskan saja motivasi dari dirinya gitu ya. Banyak bukan ya. Nah ini merdeka menurut jadwal. Jadi anak sekarang itu merdeka Bapak Ibu. Jadi kalau yang namanya merdeka nggak terlepas dari perintah, nggak boleh perintah kita. Gimana caranya kalau mau ngasih tugas kalau nggak diperintah? Tanya sama mereka, misalkan di situ ada kompetensinya. Anak membuat poster, kita tanya sama mereka kira-kira menurut kalian biar kita mencapai kompetensi ini kalian harus ngapain ya, ditawarkan sama mereka. Biasanya kalau anak kelas tinggi langsung jawab, untuk kelas rendah mah kita kasih pilihan di depan berupa gambar, kita mau untuk mencapai ini membuat apa gitu, kalian mau bikin apa nih, ditawarkan. Jadi nggak maksain harus begini karena belajar berdiferensiasi itu sesuai dengan karakteristik belajar siswa ya, nggak bisa disamain gitu. Kalau ada yang satu pakai posternya buat poster manual di kantor, Bu saya pengen lewat Canva, boleh bisa kan? Anak-anak pakai, ada yang pakai Canva bisa ada. Kalau misalkan di rumah orang tuanya punya keterbatasan, tidak punya IT, manual juga bisa. Kita arahkan aja, tapi tidak boleh memaksa ya. Nanti bukan ya. Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman. Jadi orang yang sering dihukum, sering dipaksa, itu pasti akan merasa tidak nyaman, takut, dan nggak mau jujur menyembunyikan kesalahan. Jadi kursi patah nih, siapa nih nanti kursi? Nggak ada yang ngaku, ya karena dihukum pasti kalau ngaku. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, dengan sisi
sistem ranking. Jadi kalau kita ranking itu kita katanya menghukum. Kenapa? Karena punya ambisi dari dalam untuk melakukan segala cara, gimana caranya biar dapat peringkat, biar nggak diomelin mamanya kalau peringkatnya turun. Nah itu penghargaan ya. Respon kita memberikan penghargaan itu biasanya seperti itu. Dan kreativitas dari dalam atau internalnya itu berkurang karena kepengen meraih sesuatu. Lanjut ya. Untuk selama kamu masih belajar sampai SMA itu masih memperpakai ini kata konsekuensi. Nah, kalau yang sukses ini dengan konsekuensi penguatan jangka panjang proses. Kayak tadi yang saya sampaikan, emang anak bisa berubah tanpa diomelin? Bisa lah, pasti bisa. Tapi jangka panjang, asal kitanya sadar dan mau melakukannya gitu, ya. Perlu monitoring berkelanjutan, itu pendek kalau itu ya. Stimulus respon, murid menghormati peraturan. Nah itu nanti kita lupa konsekuensi sebetulnya sudah betul, cuma kalimatnya umumnya menggunakan kata perintah. Nah yang kita pakai adalah restitusi, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah. Nah itu ibu bisa simak semua di situ ya. Lanjut Kamel. Nah, pengertian restitusi apa sih restitusi? Ini ada salah satu tokoh yang mengungkapkan teori restitusi ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak dengan omelan, tidak dengan perintah, tidak dengan hukuman verbal atau fisik, tapi dengan arahan. Ya, ciri-ciri restitusi bisa dibaca itu tidak untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kamu maunya jadi anak kayak gimana nak? Itu tawaran ya. Nah, itu bisa dibaca sama ibu. Next, Kamel. Perbedaan contoh siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman kita jadi guru memberikan hukuman ini kayak gini. Ya, hukuman itu berupa fisik atau verbal ucapan. Konsekuensi, kalau konsekuensi itu perintah yang ditentukan kayak tata tertib di sekolah udah ada gitu tanpa menanya sama murid. Anak yang berambut gondrong nanti akan dicukur sama gurunya gitu. Kayak gitu tuh, itu namanya konsekuensi. Tapi bukan restitusi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi membuat kesepakatan dulu sama siswa. Dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next. Nah, posisi kontrol guru yang mana kita? Kita yang mana ya? Saya pikir selama kita mengajar kita pernah melakukan semuanya ya, pernah melakukan semuanya sama. Saya juga sama. Cuman setelah mendapatkan materi tentang budaya positif ini saya berusaha berubah diri menjadi seorang manajer saya dan sesekali jadi teman buat murid saya. Dia nggak takut, ya nggak takutnya. Silakan ibu. Iya Pak. Bukan. Kenapa? Ini contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol pada saat siswa terlambat sekolahnya. Kira-kira dari narasinya mana yang paling positif maknanya? Ya, menanyakan kesalahan, bukan kita nyalahin, tapi menanyakan kira-kira kamu tahu nggak sih kesalahan kamu apa? Gitu. Kamu sih salah dulu nggak gitu ya? Oke lanjut next. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas membuat murid menyadari nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kalau peraturan sifatnya memaksa, biasanya sudah ada tanpa bertanya kepada siswa. Itu aturan. Dulu saya bikinnya tata tertib kelas. Anak nggak ditanya, kita yang bikinnya. Iya, itu aturan sifatnya maksa, mau nggak mau ayo sesuai dengan aturan itu. Sekarang paradigmanya kita geser ya,
nyaman, tidak terganggu saat belajar. Sebutin banyak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita singkat. Nanti suka bagaimana membentuk keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Abstrak memang nggak kelihatan ya, tidak terlalu bentuknya misal kayak disiplin di dalam kelas. Disiplin kan bentuknya macam-macam kan. Ada yang tidak datang harus tepat waktu, rukun dengan anak atau teman yang lain, membuat kelas nyaman, menjaga kebersihan kelas. Itu sifatnya abstrak, kan kelihatan tapi kita tahu gitu ya. Jadi kalau yang saya buat seperti ini ya, semua harus terlibat. Jadi bukan yang nah ini keyakinan kelas yang saya kelas 6 buat ya. Jadi anak berdiskusi dengan saya, berkolaborasi, merumuskan keyakinan kelas, berdiskusi tentang aturan dulu. Anak di sekolah kan aturannya nggak boleh apa ya anak-anak, pakai kata tidak nggak apa-apa. Nanti kita rubah menjadi kalimat positif di mana pada saat menyusun menjadi keyakinan kelas gitu ya. Lanjut. Nah, jadi biarkan Anda mendesain keyakinan kelas yang sudah disepakati secara berkelompok. Kemudian memasang di kelas, itu ada alurnya ya. Mereka mendesain. Bu, emang mendesainnya beda-beda. Biarkan mereka berekspresi desain keyakinan kelas sesuai dengan karakter mereka. Maunya bentuk apa, bentuk apa, bentuk apa. Nanti dipajang semua, pajang aja semua, nggak apa-apa. Tapi yang terbaik kita taruh di dalam kelas itu ya. Bukti apresiasi kita. Lanjut Bu Kamil. Nah, ini salah satu segitiga institusi ya. Proses untuk memposisikan kita sebagai manajer pada siswa bermasalah. Cara mengatasi seperti ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu ada di segitiganya. Kelihatan nggak ya? Oh iya, jadi menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita pada saat menghadapi siswa bermasalah itu kita bilang nggak apa-apa, manusia mah tukangnya salah, tidak apa-apa kalau melakukan kesalahan. Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Itu diproses atau di tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah itu kita tanya, tapi menurut kamu tindakan yang kamu lakukan betul atau salah? Nah, kayak gitu kan validasi tindakan yang salah. Kalau dia mengungkapkan, ya Bu, sesuai nggak sama keyakinan kelas kita? Itu dia yang ketiga ya. Sebenarnya ada keyakinan kelas yang dilanggar. Bukan kita yang nunjuk pelanggarannya, tapi anak yang mengungkapkan bahwa pelanggaran yang dilakukan itu apa. Lanjut. Ini ada contoh saya. Kita restitusi. Kita abaikan aja posisi
Nah, demikian tadi pemaparan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan sih Bapak Ibu dari pemaparan saya yang sekilas bisa sedikit banyak pahamlah apa itu segitiga institusi, posisi kontrol seorang guru itu ada berapa, kita mau berada di posisi mana, kemudian setiap tingkah laku murid kita pasti sesuai dengan kebutuhan manusia yang 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, bisa ada kasih sayang, bertahan hidup dan lain sebagainya. Dari yang saya paparkan mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh. Nanti saya dibantu sama rekan CGP hebat saya Bapak Sutron. Ada atau sudah cukup? Saya bertanya Oh boleh Bu Dewi. tentang tadi masalah keyakinan Kelas. Iya betul. Maaf untuk yang tadi untuk kelas tinggi. Iya betul. Kelas tinggi itu kan bisa langsung diajak kolaborasi. Iya betul. Bagaimana dengan kelas rendah? Ya, pertanyaan saya. Ulangin. Biar Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Erna sudah sangat bagus, dan kami sesama guru ya jadi termotivasi sekali untuk apa yang dipaparkan. Ada satu pertanyaan yang ingin saya mengenai masalah tentang keyakinan kelas. Tadi sudah disinggung tentang keyakinan kelas, yaitu tadi kan untuk yang dicontohkan adalah kelas tinggi. Kalau untuk kelas tinggi kita bisa berkolaborasi dengan siswa langsung antara guru dengan murid. Nah, bagaimana untuk yang kelas rendah? Pertanyaan saya yang kelas rendah adalah kelas 1, 2, 3 lah ibaratnya, yang mungkin kalau untuk diajak berkolaborasi membuat suatu karya dari apa yang mereka mungkin sudah tetapkan gitu ya. Nanti di kelas kita harus bagaimana gitu. Bagaimana caranya? Terima kasih Bu Dewi. Kasih aplaus dulu dong. Iya, kalau untuk di kelas tinggi memang udah agak sedikit lebih mudah ya karena anaknya udah mulai paham. Untuk di kelas rendah juga sebetulnya mudah. Gimana caranya? Kita kasih anak untuk menulis. Kalau dia belum bisa menulisnya lancar, bagaimana dia ungkapkan saja, kita tuliskan di dalam di papan tulis. Kita dari mulai dari aturan dalam menggunakan kata tidak. Biasanya anak-anak tahu, langsung tahu, bukan kata yang bersifat positif. Tidak ada tempat lambat Bu, nggak boleh apa lagi. Jadi kita pandu kayak gitu, terus kita tulis. Kan itu kita ajak kolaborasi kan, gitu. Nggak boleh apa lagi, nggak di kelas, nggak boleh berantem, tulis sama kita. Gitu. Jadi ungkapkan apa yang menurut mereka salah itu diungkapkan. Ganti menggunakan nilai kebaikan atau hal-hal baik. Ubah yang negatif itu jadi hal baik. Yang rupanya siapa ya kita? Karena anak 1, 2, 3 kan belum bisa mengenai kata merubah kata yang negatif menjadi kata yang positif kan. Misalkan nggak boleh datang terlambat, kita nanti datang harus tepat waktu. Mengerjakan tugas sesuai waktunya, jaga kebersihan kelas, rukun dengan teman, kayak gitu. Seperti itu mungkin Bu Dewi. Langsung dituliskan. Ya, dituliskan dalam kelas rendah mah ya. Tidak. Pada saat membuat keyakinan kelas itu kita tuliskan. Nanti mendesainnya bagaimana? Ajak aja mereka nempelin apa, tetap guru yang membuat. Mereka nempel-nempelin gitu, mendesain sesuai dengan kepengennya mereka. Kalau mau ditambahin gambar Spiderman, silakan. Kan sesuai dengan karakteristik mereka. Kita mah cuma memandu aja. Tulisannya siapa yang nulisin, gurunya nggak apa-apa. Tapi mereka kan sudah diajak ngomong, gitu. Ya, ada mungkin itu ya Bu Dewi ya. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada CGP Ibu Erna Puspita Raya dari SDN 3 yang telah memaparkan pengalamannya budaya positif di lingkungan SDN 3.
Oke, untuk itu presentasi ini kita tutup bersama-sama dengan pembacaan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.